Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wipa Damayanti dari kelas 11 OTKP 2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai K3 perkantoran dari tugas sarana dan prasarana. Berikut pokok pembahasannya. Apa itu K3? Secara umum, K3 merupakan singkatan dari kesehatan dan keselamatan kerja. Pertama, definisi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Menurut keilmuan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau PAK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. 2. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yaitu 1. Mencegah dan mengurangi penyakit akibat kerja dan penyakit lain, serta kecelakaan kerja pada karyawan. 2. Mewujudkan kantor yang sehat, aman, nyaman, dan karyawan yang sehat, selamat, bugar, berkinerja, dan produktif. 3. Potensi bahaya K3 yaitu fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. Fisik yaitu seperti bising, getaran, pencahayaan, radiasi layar komputer, elektrik, dan lain-lain. Kimia yaitu seperti partikel debu, cairan disinfektan, uap, vapor, gas, dan lain-lain. Biologi yaitu mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, vektor, dan lain-lain. Ergonomi yaitu posisi kerja tidak netral seperti gerakan berulang, kelebihan beban, dan lain-lain. Psikososial yaitu seperti konflik antara rekan, stres kerja, shift, beban kerja, karir, dan lain-lain. 4. Masalah K3 perkantoran. Masalah K3 perkantoran yang sering muncul yaitu 1. Penataan dokumen dan peralatan yang tidak aman. 2. Penataan kelistrikan yang tidak aman. 3. Posisi kerja yang tidak ergonomis. 4. Penempatan alat pemadam api ringan atau APAR yang tidak sesuai. 5. Kondisi hidran gedung yang terhalang. Dan 6. Kondisi tangga darurat yang tidak sesuai. 5. Standar penerapan K3 perkantoran. Standar penerapan K3 di perkantoran mengetahui bahwa area perkantoran dapat menimbulkan bahaya kepada para karyawan yang sedang bekerja, membuat itu perlu adanya penerapan K3. Pemerintah pun menerapkan standar penerapan K3 di perkantoran melalui Permenkes 48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran. Dalam penerapan standar K3 perkantoran, perusahaan perlu mengembangkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran atau SMK 3 perkantoran. Di dalamnya tercakup kebijakan perencanaan, pelaksanaan rencana, pemantauan dan evaluasi, serta peninjauan dan peningkatan kinerja. Nah, untuk menjaga keselamatan pekerja di area perkantoran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Memastikan lantai bebas dari bahan yang licin, cekungan, berlubang, dan miring, sehingga dapat menyebabkan cedera atau kecelakaan. 2. Penyusunan lemari kabinet tidak menghalangi pergerakan karyawan di dalam ruangan. 3. Bagian yang berat berada di bawah. 4. Sedapat mungkin, ruangan bebas dari benda-benda yang tajam, baik itu berupa siku lemari atau benda lain. 5. Ruangan bebas dari hal yang dapat menyebabkan electrical shock. Kesimpulan, jadi keselamatan kerja kantor adalah upaya mencegah terjadi cedera yang banyak terjadi pada karyawan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Cedera yang banyak terjadi disebabkan oleh terpeleset, tersandung, dan jatuh. Perkantoran memiliki risiko K3 yang spesifik sehingga perlu dikelola dengan baik agar dapat menjadi tempat kerja yang sehat, aman, dan nyaman. Hal ini dapat dicapai bila semua yang berkepentingan yaitu pimpinan kantor dan pengelola gedung, manajemen, dan karyawan memiliki komitmen dalam menjalankan
perusahaan masing-masing dengan sungguh-sungguh. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata ataupun materi. Sekian dari saya.